Biasanya yang kita lakukan sebelum umroh tuh apa aja? Kalau aku jujur baru sekali umroh ya, jadi aku agak lupa sebenarnya apa aja yang harus dipersiapkan. Tapi kalau nggak salah biasanya ya paling ya ketika kita di sana apa saja yang syarat-syarat untuk sahnya umroh gitu. Biasa kan kayak gitu yang harus kita pikirkan. Karena kan termasuk ibadah ketika kita melakukan umroh gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain apa ya sih kira-kira? Hal-hal yang lain nih sebelum kita berangkat ke sana nih. Apa aja kira-kira? Ini dia. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum umrah. Pemirsa beriman, jika kita tadi sudah melihat seperti apa keseruan Sahrul Gunawan berburu kuliner di Madinah, nah sekarang kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau berangkat umrah. Pemirsa beriman semuanya mau pada ikut pemirsa. Insya Allah didoain bisa umroh juga. Ini kita mau umroh nih sama-sama ya. Tapi nanti kita akan meliput, akan kita hadirkan kepada para pemirsa beriman semuanya tempat-tempat yang jarang sekali diliput ya, dan kita akan tayangkan nanti di Berita Islam masa kini ya. Sekarang kita mau check in ya, karena waktunya sudah mepet-mepet nih. Selamat siang. Ini kita mau check in khusus beriman nih, di beriman. Saya mau check in, silakan ditunggu dulu. Silakan. Oh oke, enak banget pemirsa. Jadi nggak repot-repot di check inin soalnya. Pemirsa, melihat sekilas liputan dari Sahrul Gunawan tadi, kita pasti sudah tahu Sahrul Gunawan dan tim Berita Islami masa kini mau pergi kemana. Dan berbicara mengenai umrah, pasti memiliki banyak persiapan yang harus dilakukan. Seperti salah satunya ialah mempersiapkan paspor seperti yang dilakukan Sahrul Gunawan dan tim Berita Islami masa kini. Karena paspor merupakan salah satu unsur terpenting jika kita ingin berpergian ke luar negeri. Dan paspor juga merupakan tiket masuk ke negeri lain. Kemudian ada peraturan paspor yang terbaru dari pemerintah, yaitu nama di paspor harus terdiri dari 3 suku kata. Lain halnya jika kita hanya berpergian ke negeri yang lain, kalau mau umrah kita harus mempersiapkan nama dengan 3 suku kata. Dan bagi wanita yang hanya memiliki nama 2 suku kata, pasti harus menambahkan nama di belakangnya. Tapi kebanyakan bagi para wanita bersuami pasti menambahkan nama suami di belakangnya. Tapi padahal itu tidak diperkenankan, karena kita harus menambahkan nama belakang dengan menggunakan nama bapak atau kakek kita. Penambahan nama dan pengurusan di kantor imigrasi ternyata juga mudah dan tidak dipungut biaya. Hanya saja memang perlu bersabar karena kita diharuskan mengantri sedangkan antrian yang ada cukup panjang. Ketika nama di paspor sudah ada 3 suku kata, maka hal selanjutnya ialah menyiapkan buku kuning. Melakukan suntik meningitis dan memeriksa kesehatan kita memang terdengar cukup sepele. Namun ternyata inilah bagian terpenting jika kita mau pergi umroh. Dan yang tidak boleh terlupa ialah melakukan suntik meningitis. Karena sangat pentingnya, suntik meningitis ini menjadi salah satu syarat jika ingin beribadah di Tanah Suci. Kenapa? Karena sakit radang selaput otak atau meningitis ini dapat berujung kematian. Bahkan menurut salah satu dokter di Jakarta, penyebaran virus ini di Arab cukup cepat. Karena Arab Saudi merupakan salah satu tempat endemik bagi penyebaran virus ini yang dapat menyebar melalui udara. Ketika berada di Tanah Suci, cuaca akan menjadi sangat ekstrim, terkadang bisa panas sekali dan terkadang bisa saja menjadi dingin. Tanda-tanda dari penderita meningitis biasanya memiliki gejala umum, diantaranya sakit kepala, leher kaku yang disertai oleh demam, perubahan kesadaran dan tidak nafsu makan. Namun pada anak-anak biasanya hanya menunjukkan gejala non-spesifik seperti lekas marah dan mengantuk, serta adanya ruam merah pada kulit. Pemirsa, suntik meningitis ini bermanfaat untuk mencegah tertularnya penyakit meningitis. Dan kalau sudah suntik, maka vaksinnya akan bertahan selama 2 tahun. Jadi kalau mau berangkat umroh lagi, tidak perlu melakukan suntik lagi. Selain itu, kita juga harus menyiapkan mental dan pengetahuan agama kita. Karena jangan sampai kita sudah jauh-jauh pergi ke Tanah Suci, tapi kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak tahu menahu sejarah Islam dan lain-lain.
Maka dari itulah kita memerlukan manasik, di mana di situ kita akan diberitahu apa-apa saja yang dapat membatalkan umroh dan juga diberikan perbekalan pengetahuan agama. Pemirsa, salah satu contoh mitos yang kita ketahui mengenai yang dapat membatalkan umroh seperti ada yang bilang jika kita sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka badan kita jangan sampai menghadap ke Ka'bah. Karena kalau sampai badan kita menghadap ke Ka'bah, maka umroh kita batal dan harus mengulanginya. Selain itu ada pula yang bilang kalau tawaf dan kita memegang kiswa Ka'bah, maka umroh dianggap batal. Menanggapi hal ini, ternyata jika tidak ada dalil atau hadis yang mendasari dan menguatkan pernyataan tersebut, maka umrohnya dianggap tidak batal dan tetap bisa melanjutkannya. Tapi ada pula hal-hal yang sudah jelas batal ketika sudah ambil mikot dan berihram, seperti melakukan hubungan suami istri, berburu hewan dan burung, memotong pepohonan dan durinya, membawa senjata, memungut barang temuan di tanah haram Mekah bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Kain ihram bagi laki-laki juga persiapan yang harus benar-benar dipersiapkan dan dipastikan telah masuk koper. Namun kita juga harus memperhatikan bagaimana cara memakainya, karena seringkali jemaah pria melakukan kesalahan dalam memakai ihram. Kain ihram seharusnya dipakai dengan bahu terbuka di bagian kanan. Kemudian ketika memasuki Masjidil Haram dan hendak melakukan tawaf, jangan lupa untuk memposisikan kain ihram dengan satu bahu terbuka di bagian kanan. Untuk para lelaki jangan sampai lupa, karena banyak jamaah yang telah uzur kemudian melupakan aturan yang satu ini. Dan ketika sholat, kain ihram harus menutup kedua bahu serta tidak ada bagian tubuh yang terbuka, kecuali kepala, kaki, dan tangan. Karena tidak dibenarkan memakai kain ihram dengan pundak terbuka saat sholat. Pemirsa, setelah melakukan semua persiapan itu, saatnya kita berangkat menuju bandara dan check-in serta melakukan pengurusan imigrasi. Kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan perbekalan yang cukup dan menyiapkan segala sesuatu untuk kenyamanan kita di pesawat. Seperti menyiapkan baju ganti, obat-obatan pribadi, atau barang penting apapun yang sekiranya dapat memberikan kita kenyamanan ketika berada di pesawat. Karena perjalanan dari Jakarta ke Jeddah membutuhkan waktu selama 9 jam. Pemirsa, semoga dengan informasi ini kita menjadi lebih prepare ketika mau pergi perjalanan jauh. Dan ingat, siapkan segala sesuatu dengan matang dan jangan sampai perjalanan umroh kita menjadi sia-sia. Oke. Ternyata hal-hal mendasar nih sebelum kita berangkat umroh. Jadi tadi ada suntik meningitis, ya kan? Ada paspor harus 3 suku kata nama tuh. Nah itu aku sedikit mengalami kendala sebenarnya sih ketika aku hanya 2 suku kata. Jadi waktu itu namaku hanya Teguh Wisnu. Akhirnya ditambahkan dengan nama ayahku gitu. Jadi Teguh Wisnu Yusar gitu. Sama aku juga. Sama juga ya? Sama. Oh. Jadi panjang namanya kan sekarang. Zizi Shahab. Enggak, nama asli saya Fauziah. Oh, Fauziah. Jadi Fauziah Mustafa Kamil Shahab. Masya Allah. Jadi curhat pemirsa. Oke, setelah ini kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Iya, tadi ini kita udah membahas informasi seputar dunia Islam. Aku punya informasi nih untuk ibu-ibu terutama. Jadi sekarang ini ibu-ibu kalau mau belanja kita harus ke Carrefour aja atau ke Transmart. Mau tahu kenapa, Nu? Kenapa? Karena akan ada diskon 10%. Apalagi kalau kita pakai kartu kredit Bank Mega. Jadi kalau misalnya kita beli satu barang, itu udah diskon 50%. Kita pakai kartu kredit Bank Mega, itu diskon lagi 10%. Gitu, jadi diskonnya double-double. Gitu, dipermudah, Nu. Dipermudah dan banyak itemnya. Dan berlaku juga untuk barang-barang promosi. Gitu pemirsa dan ibu-ibu. Oh, jadi kalau Carrefour juga banyak ya di seluruh, di Jakarta aja udah banyak sekali ya banyak, Carrefour, di seluruh Indonesia juga udah tersebar gerainya di mana-mana. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini ya kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya Zia. Alhamdulillah. Maksudnya ilmu untuk kita juga, untuk pemirsa juga. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita tentang dunia Islam ya. Insya Allah. Dan besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.